Selamat malam JM, selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama JM Roni Rianto. Malam ini sudah ada 10 pertanyaan dan testimoni. Untuk peserta yang bertanya maupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Selain pembicara dan penanya, mic peserta mohon di-mute atau dimatikan. Kesempatan pertama adalah dari Made Swelo. Pak Swelo, silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam JM. Mau tanya, rumah, dupa, atau benda-benda lainnya apa bisa di blessing? Silakan di blessing Pak, doa ya ke Tuhan ya, ke Tuhan Yesus minta di blessing ya. Apa buat air dulu baru dipercikkan ke dupa itu blessing langsung? Bisa gini, doa aja, gini, ya Tuhan Yesus Kristus berkati, urapi dupa ini agar mengandung vibrasi-vibrasi yang positif, yang memurnikan, yang menghancurkan, memusnahkan kejahatan, iblis, setan, dan memberikan perlindungan pada diriku, pada seluruh aura di seluruh aura di lingkungan dupa ini dibakar gitu kan, gitu Pak, dan memberikan keberlimpahan seperti itu Pak, contohnya. Terima kasih JM. Selamat malam, mohon berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Made. Untuk selanjutnya pertanyaan testimoni dari Pak Aryawan Jogja. Semalam mengikuti afirmasi yang dipandu JM sangat dahsyat. Efeknya meningkatkan kolagen, meningkatkan vitamin C dalam tubuh, perang rohani, penyebab penuaan, meningkatkan kemampuan mata ketiga, dan sebagainya. Prosesnya sangat detail dan sangat dahsyat. Hati, jiwa, dan fisik terasa damai. Sel-sel bekerja dengan runtut, sistematis, terstruktur. Pelan tapi pasti, bekerja, berkembang, menyembuhkan. Amazing, mukjizat itu ada dan ajaib. Terima kasih JM Rudianto dan semua teman-teman praktisi semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Selanjutnya testimoni di grup dari Ketut Yandri. Kira memang amazing. Lama kehilangan Kira seolah tanpa jejak. Tiba-tiba nongol di beranda Facebook. Dicuekin terus nongol. Akhirnya diklik juga. Tuhan mengatakan Kira tepat pada waktunya. Setelah ikut inisiasi pertama kali, saya dapat masalah. Terasa kena bom. Dunia oleng, kaki gemetaran. Terus tak terasa mijak bumi. Untung ada Kira, jadi saya tidak terlalu larut dalam masalah. Tubuh dan pikiran saya dibersihkan. Jadi saya jadi lebih tenang dalam menghadapinya. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan bimbingan dan tuntunannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih JM. Mohon berkatnya JM. Ya, Tuhan memberkati. Dari Nadia, saya praktisi dari Bali. Izin JM mau testimoni tentang afirmasi yang kemarin yang dirasakan, wajah seperti ketarik seolah-olah habis menggunakan masker. Masker perawatan wajah. Dan izin untuk bertanya, apakah ada teknik khusus untuk afirmasi mengatasi mata panda serta untuk mengatasi flek di wajah, plus di wajah. Anak ini nih, saya nggak suka kau kayak gitu tuh. Baca ini di Google penyebab mata panda apa gitu kan. Terus bikin afirmasinya. Penyebab flek hitam di wajah apa, baca afirmasinya. Kalau flek hitam bisa pakai air yang di blessing ya. Untuk ini menghancurkan, memusnahkan ini flek hitam ya. Flek hitam kalau nggak salah ada kelainan pigmen kalau nggak salah, pigmen kulit ya. Kerusak itu karena bisa dibilang masalah kerusakan pigmen kulit kan, bisa diafirmasi pakai sel induk seperti itu. Kalau untuk bikin afirmasinya sekarang belum ya, karena masih belum fokus ke situ sayanya. Nanti ke depan aja. Ya, baik. Baik, selanjutnya dari Bu Dr. Pauline. Malam JM, izin mohon dibacakan Pak Wawan supaya nggak lama. Mohon JM membuatkan afirmasi untuk penyembuhan tinnitus kuping yang berdengung karena proses penuaan yang menurut dokter sudah tidak bisa hilang berdengungnya.
Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus nggak ada yang tidak mungkin. Terima kasih YM. Ya, niat untuk ini apa namanya? Menumbuhkan sel induk ya, sel induk terbaik anti kanker, terbaik untuk meregenerasi organ-organ jaringan di telinga ya, keseluruhan organ-organ di telinga supaya dapat berfungsi normal, terbebas dari dengung dan apa namanya? Untuk ngatasin juga kerusakan syaraf dan otak penyebab dengung. Seperti itu. Ya, terima kasih YM. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Ida Yusafitri. Ibu Yusafitri, silakan Ibu. Selamat malam Kak Wawan, selamat malam GM. Selamat malam. Saya mau tanya GM masalah tanah saya di Bali, di Karangasem. Saya punya tanah, saya mau jual. Setiap saya jual sudah ada yang beli, sudah kasih DP nggak jadi. Terus begitu GM, apa bisa diafirmasi GM biar tanah saya itu bisa laku lagi? Musnah ini Bu, karma buruk, roh jahat yang membuat tanah itu terhambat terjual ya. Ya. Jadi musnahin karma buruk, aura kotor, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis yang membuat tanah itu susah terjual. Seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itu sih, susah terjual karena memang mereka tinggal di situ, gitu kan. Makanya Ibu harus bersih-bersih, ledakin aura rezeki tempat itu. Ledakin aura rezeki dan supaya kejahatan, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis musnah yang di tempat itu gitu. Jangan disuruh pergi, nanti dia datang lagi gitu kan. Datang lagi tipu-tipu, mending langsung musnahkan. Gak ada ampun intinya. Ya, langsung musnahkan gitu. Nanti nggak gini dia ya GM. Saya takutnya nanti dia, kan soalnya waktu ini saya sama saudara saya, kalau di Bali itu kan biasanya odalan itu GM. Nah, dia itu bisa ngelihat ternyata di situ auranya itu gelap sekali GM. Makanya habisin, kan udah punya kuasa Tuhan. Iya. Apa sih yang nggak mungkin dengan kuasa Tuhan, Bu? Gak usah takut, hajar, habisin gitu. Oh gitu ya? Kenapa? Kan udah ada api suci violet. Iya, malah Ibu jadi bulan-bulanan kalau takut gitu. Kan ada api suci violet. Api yang membakar, api yang memusnahkan. Aman itu, Bu. Nggak ada yang nggak ada yang lebih kuat, lebih tinggi dari Tuhan. Jadi pakai api violetnya itu ya, GF-nya? Bukan, api suci violet itu kan buat ngebakar kekotoran di badan Ibu kan. Jadi semacam kayak proteksi gitu Bu, proteksi gitu kan. Jangan dipakai, nggak boleh dipakai api suci violet. Itu diledakkan api suci, dilatih tiap hari api suci violet supaya titik leburnya itu mampu memusnahkan serangan-serangan gitu. Pasti aman kalau udah mampu memusnahkan serangan-serangan gitu kan. Yang perlu Ibu musnahkan iblis itu dengan menggunakan kuasa salib. Kuasa salib suci, ya. Pakai kuasa rezeki juga bisa, karena rezeki itu antinya setan sebenarnya. Rezeki Tuhan ya, kuasa rezeki Tuhan itu antinya setan. Kalau mereka bangkrut tuh biasanya udah kena aura kotor kan. Nah, kalau mereka bersih dari aura kotor, pasti berlimpah gitu loh. Itu Bu. Iya. Kuncinya ada di situ. Jadi untuk memusnahkan iblis, menghancurkan mereka itu bisa dengan kuasa rezeki Tuhan, bisa juga pakai kuasa salib suci Tuhan, dua kuasa itu gitu. Kalau api suci violet itu buat pondasinya dua kuasa itu supaya dahsyat. Jadi pondasi aja gitu loh Bu. Dua kuasa itu supaya dahsyat, berlipat-lipat. Tanpa api suci violet, nah itu baru bahaya gitu kan. Nah, kenapa setelah ada api suci violet, aman praktisi mau hajar setan, iblis, mau sedahsyat, seganas apapun, aman Bu. Mau ada triliunan jin, kodam, siluman, iblis, aman. Gitu, jangan takut. Tadi saya dapat ke situ GM.
Saya kan ngelihat tanah saya lagi itu. Nah, di situ kan ada anak buah saya. Begitu saya datang, dia lari, GM. Anak buahnya? Iya. Saya bingung, saya panggil-panggil dia nggak mau, GM. Biasanya dia itu apa ya, kalau saya ke situ tuh sok gaya gitu, nggak mau keluar, GM. Terus tadi tuh saya ke situ, kan ada dia, saya panggil, dia malah lari, GM. Saya Makanya bingung sendiri. bersihin. Punya karyawan harus dibersihin, kalau enggak ngerogotin dia. Mungkin dia begini kali ya, takut ngelihat saya, bagaimana saya nggak ngerti. Vibrasinya Bu, vibrasinya murni kan. Jadi Oh, mungkin begitu ya. kalau kayak gitu bantu karyawannya bersihin, kasihan dia. Iya. Bersihin dia, bantu bersihin lah. Iya, Kan kalau iya. dia bersih kan ibu untung juga. Iya. Sama ini. Soalnya kan itu di sebelah tanah saya itu pabrik saya, GM, pabrik es balok. Ya, Ya itu, kan kalau lagi orang nyambung itu kan, jadi nanti dia nyebar kemana-mana kan. Iya. Intinya yakin Bu sama Tuhan Yesus ya. Iya. Saya makanya ingin tanya sama GM gitu. Terus Itu yang satu lagi. Masalahnya makhluk-makhluk itu. Mungkin banyak di situ ya, GM ya. Nggak usah takut apa, nggak usah banyak apa enggak, pokoknya bersihin dah. Iya, soalnya setiap saya masuk ke pabrik saya itu merinding. Yang ada gini Bu, yang Ibu harus lakukan justru adalah semua makhluk jahat di situ semakin musnah, semakin habis semuanya, gitu kan. Jangan dibilang banyak-banyak, makin banyak gitu loh, kan bahaya Ibu. Iya, saya makanya saya nggak pernah ngomong, saya diem aja, saya cuma masuk diem terus. Jangan ngomong banyak, tapi habisin dah gitu aja. Ya. Iya. Terus sama takut deh, nggak usah takut ya. Iya, GM. Terus yang ini, saya mau tanya tentang booster, GM. Ya. Saya pertama baca booster tuh kok lama ya, GM, 2 jaman. Saya jadi bingung sendiri. Nah, itu saya baca afirmasi, kan baca semuanya, GM, afirmasi itu. Oh iya, kalau sama afirmasi banyak ya bisa 2 jam. Maksudnya ya, semua yang di poster itu kan yang memang tertulis di poster, afirmasi yang mana Bu kira-kira? Yang panjang itu, GM. Ya iya, tapi kan itu satu arah itu 15 menit lah gitu. Kecuali Bu satu doa, Ibu sambil merenung, meditasi, ya iya bisa 4 jam, 5 jam. Maksudnya ya kayak orang baca doa biasa aja gitu kan. Paling 15 menit satu arah itu. 4 arah kan berarti 1 jam maksimal. Nah, itu pertama saya segitu, GM, 2 jam. Saya berpikir lagi, kok saya lama sekali ya. Terus akhirnya saya minta sama Tuhan Yesus Kristus, tolong saya dibantu biar tidak terlalu lama. Terus akhirnya besoknya saya booster ini menurun, GM. Jadi 70 menit. Terus sekarang saya bisa turun lagi, GM. Berarti kesimpulannya apa? Pikiran dibikin blank kan? Dibikin blank sama yang selama ini nyerang Ibu kan? Berarti kan booster penting. Berarti kan booster penting kan? Buat pemulihan kan? Itu makanya saya tetap tuh biar bagaimanapun saya dimanapun saya diem dulu, poster dulu, GM. Kalau enggak poster sehari sekali loh Bu. Poster sehari sekali ya. Tapi jam 8 malam nggak apa-apa ya, GM ya? Pokoknya jam genap bagus, jam berapapun bagus. Saya kalau nggak bisa jam 6, jam 8. Kalau nggak bisa jam 8, jam 10. Ya terserah, pokoknya jam genap. Oh, jam genap ya. Kadang-kadang kalau nggak keburu, udah lewat 10 menit, baru mulai, nggak masalah. Iya. Tapi kalau saya 15 sebelum jam 8, ya? Ya, bisa, nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Ya itu ya, makanya saya tuh tetap biar dapat poster aja. Penting, sama 3 kuasa Bu, penting Bu ya. 3 kuasa ya. Jangan ditinggalin. Karena itu basicnya, itu pondasi. Biasanya saya 3 kuasa terus saya baca ini rezeki itu, GM. Nggak apa-apa ya, nyambung begitu ya, GM ya? Kalau yang jiwa rezeki itu sebenarnya bisa sih, waktunya khusus sih.
Oh gitu. Kapan aja Senin bisa ya, khusus Gem? tapi kapan ya terserah kapan, pokoknya pisah dari itu tiga Dari puasa. 3 puasa itu ya? Karena beda sistem. Iya, iya. Iya, iya. Ya, terima kasih Gem bimbingannya. Mohon diberkati. Ya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Dayu. Untuk selanjutnya Ibu Sri Gunawati. Bu Sri, silakan Ibu. Ya, selamat malam JM. Selamat malam. JM. Saya tuh yang kemarin tuh afirmasi buat cucu saya yang umur 2 tahun Ya. yang Terus? nggak mau makan. Gimana caranya? Yang susah makan? Susah makan sama Ya. sekali nggak mau makan. Sampai sekarang belum mau makan? Nih, cucunya nih, mau makan nih. Nih JM nih cucu saya nih, nggak mau makan sama sekali. Cuman minum susu aja. Oh, itu masalahnya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini Bu, lambungnya diafirmasi deh Bu. Lambungnya afirmasi. Lambungnya diafirmasi pakai kuasa rezeki ya. Kuasa rezeki ya. Baik-baik Ayo, ya. doyan makan ya. Sama ini, aura kotor, sifat jahat, roh jahat, Kotor sifat jahat ya. roh jahat, jin kadam siluman iblis yang apa namanya, yang menyerang lambung, Ya, membuat susah makan. Iya, iya. Ya baik JM. Iya. Sama satu lagi JM, ini kan suami saya tuh kan gula ya. Penyakit gula. Nanti kan rencana yang tentang gula kan? Oh iya, baik-baik JM. Makasih Ya, JM. ingetin ya biar nggak lupa. Soalnya biasanya Ya. tengah jalan lupa saya. Ya, Setelah baik. inisiasi ya kita ini ke situ. Karena ini apa namanya? Afirmasi kecantikan kalau suka gula ya susah juga. Ya tetap aja keriput. Gitu Ya kan kulit jadi melar-melar kalau kebanyakan makan gula kan. Bagian ya. jadi kulit jadi melar-melar, udahannya ya jadi begitu, kayak elastisitas kulit itu rusak, menurun. Akhirnya orang yang suka gula itu biasanya lebih cepat tua dibanding orang yang pantang gula ya. Biasanya seperti itu biasanya. Tapi ada pengecualian, nggak semua orang sama. Tapi rata-rata orang yang memang menghindari gula, dia kelihatan lebih muda, biarpun masih udah umur 60 masih kelihatan muda. Seperti itu. Sama Masalah ini suami saya tuh udah dari gula tuh jadi buta dua-duanya matanya gitu JM. Ya itu, karena gula rusak deh semuanya gitu kan. Nanti ya ingetin ya Bu ya. Ya baik JM, terima kasih JM. Selamat malam JM. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sri. Untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan chat dari Wayan Edi Subadi. Selamat malam JM dan para praktisi semua. Kalau boleh saya izin tanya afirmasi untuk sesak napas. Soalnya sudah saya coba beberapa hari pakai afirmasi sendiri tapi belum mendingan. Mohon pencerahannya JM. Sesak napas ya. Banyak faktor sih masalahnya sesak napas. Kalau demam gampang dia udah ketahuan. Sesak napas banyak banget faktor. Bisa alergi, bisa apa namanya? Kemarin dapat masukan kalau nggak salah adrenalin nih. Adrenalin juga bisa pengaruh ke sesak napas. Banyak faktor sih. Nanti kalau sempat ya saya mesti ngecek dulu di Google kan. Memang karena saya bukan dokter dan memang nggak belajarin kedokteran ya. Mesti lihat di Google, baru dicek, dibikin afirmasinya, gitu kira-kira. Penyebab sesak napas apa. Gitu. Biasanya sih emosi nggak stabil, larinya ke alergi, banyak faktor ya. Seperti itu. Masalah kejiwaan juga bisa. Ya, ntar kalau saya udah sempat baca-baca di Google, nanti saya kasih tahu. Jam di Bali sudah jam 10, langsung ke Curah Roh Kudus menginisiasi. Baik, kita masuk ke tahap inisiasi. Bentar, doa pencurahan Roh Kudus terlebih dahulu. Terus setelah itu baru inisiasi. Selesai. Ya, silakan buka mata.
Jadi inisiasi telah selesai. Semua yang tadi mendapatkan inisiasi, otomatis ya udah bisa menggunakan kemampuan kira, mengakses kuasa-kuasa Tuhan. Cukup dengan cara meniatkan untuk mengakses kuasa tersebut. Ya, meniatkan bisa boleh cukup diucapkan dengan mulut, tapi nggak perlu pakai suara. Dan bisa pakai telapak tangan seperti ini untuk menyalurkan kuasa. Atau cukup diucapkan saja dalam bentuk afirmasi atau doa. Ya, itu pasti akan mengalir. Kita coba, karena ini kita juga praktek mata ketiga hati nurani. Kita ini ya, kita ini proteksi dulu ya, stamina. Jadi tingkatkan stamina, terus sembuhkan kerusakan mata ketiga hati nurani, dan yang ketiga perang rohani untuk menghancurkan roh jahat yang coba ngacak-ngacak mata ketiga ya. Nah, caranya cukup afirmasikan maka itu akan terjadi. Jadi ulangi afirmasi yang saya ucapkan ya. Jadi tahap pertama, tingkatkan stamina tubuh supaya nggak gampang kena serangan aura kotor roh jahat. Caranya adalah ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan, ya ulangi ya, aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk meningkatkan stamina tubuhku agar semakin kuat, tahan terhadap stamina yang terkuras, tahan terhadap sakit penyakit, tahan terhadap serangan-serangan segala kekotoran, aura kotor, sifat jahat, roh jahat, jin, kodam, siluman, makhluk jahat, malaikat jahat, iblis yang menyerang, merusak, mengacak-ngacak kesadaranku, mata ketigaku, hati nuraniku, hingga staminaku meningkat sempurna, seutuhnya kasta tertinggi. Nah, rasakan stamina tubuh mulai meningkat, gitu ya. Dan terasa kuasa itu mulai mengalir ke tubuh, kuasa rezeki untuk meningkatkan stamina. Jadi selesai baca afirmasi itu otomatis stamina akan meningkat, kuasa akan mengalir untuk meningkatkan stamina. Nah, yang kedua, kita coba jadi pakai kuasa rezeki Tuhan untuk menyembuhkan kerusakan, kehancuran mata ketiga dan hati nurani. Jadi kita pakai kuasa rezeki Tuhan sama kuasa salib suci ya. Aku niatkan, ya ulangi ya, ikutin apa yang saya afirmasikan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki seluruh kerusakan, kehancuran, kemampuan mata ketiga, dan kemampuan hati nuraniku, hingga pulih sempurna seutuhnya dan tahan terhadap serangan-serangan kejahatan, kekotoran, roh jahat, jin, kodam, siluman, iblis, apapun. Nah, maka saat itu juga kuasa rezeki Tuhan dan kuasa salib suci Tuhan akan menyembuhkan, memperbaiki kemampuan mata ketiga dan hati nurani.
Nah, berikutnya kita lakukan perang rohani sekalian proteksi mata ketiga dan hati nurani dengan menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk membuat proteksi kasta tertinggi pada kemampuan mata ketiga, kemampuan hati nuraniku dari serangan kejahatan, aura kotor, sifat jahat, roh jahat, makhluk jahat, jin, kodam, siluman, iblis, apapun yang berusaha mengacak-acak, menghancurkan, menghalusinasi kemampuan mata ketiga, hati nuraniku, serta kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus tersebut mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan sempurna, permanen, seutuhnya hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiak, dan intinya seluruh aura kotor, sifat jahat, roh jahat, makhluk jahat, malaikat jahat, jin, kodam, siluman, iblis, apapun yang menyerang, merusak, menghancurkan, menghalusinasi, mengacak-acak kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, dan yang mengacak-acak, merusak penglihatan-penglihatan mata ketiga dan hati nuraniku. Nah, jadi udah ya 3 afirmasi tersebut udah otomatis. Nah, sekarang kita pakai kemampuan mata ketiga untuk merasakan energinya mengalir, untuk melihat cahaya-cahaya dari kuasa itu, warnanya apa, bentuknya kayak apa. Caranya, kedua telapak tangan dihadapkan begini, tutup mata, niatkan, aku niatkan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus mengalir dari kedua telapak tanganku ke seluruh tubuhku, seluruh sel-sel tubuhku, seluruh darahku, seluruh syaraf dan otakku, seluruh DNA tubuhku, seluruh atom-atom tubuhku, seluruh kuak atom tubuhku, hingga seluruh inti kuak atom tubuhku, untuk memenuhi seluruh tubuhku tersebut dengan aura rezeki dan segala rezeki yang aku butuhkan untuk membuat setiap saat 24 jam penuh rezeki terjadi pada kehidupanku, keberlimpahan rezeki aku alami, keajaiban mukjizat rezeki aku alami setiap saat 24 jam penuh, dan membebaskanku dari kebangkrutan, kemiskinan, kesialan, kekotoran, karma buruk. Nah, udah kan? Itu kuasa rezeki otomatis mengalir. Nah, sekarang gimana cara pakai mata dia untuk melihat? Ya, jadi tutup mata, niatkan saja pakai mata ketiga untuk merasakan warna-warna cahaya, bentuk-bentuk cahaya dari kuasa rezeki yang mengalir. Caranya,
Niatkan ya, ulangi afirmasi yang diucapkan. Aku niatkan menggunakan mata ketigaku untuk merasakan dan melihat warna-warna cahaya dan bentuk-bentuk cahaya dari kuasa rezeki Tuhan yang mengalir pada kedua telapak tanganku dan seluruh tubuhku. Cukup niatkan saja ya. Tunggu 1-2 menit. Jangan berpikir. Kalau berpikir, gelombang otak masuk ke beta, maka akan blank. Nggak ngeliat apapun. Jadi nggak usah berpikir, cukup tunggu. Tunggu 1-2 menit. Maka di otak akan muncul gambaran seperti telepati. Apa yang ingin kita lihat tadi. Sabar, jangan buru-buru. Sabar, santai. Tunggu beberapa menit akan muncul gambaran tersebut seperti telepati di otak. Nah, kalau sudah berhasil melihat cahaya, bentuk-bentuk cahaya tersebut, sekarang tanyakan ke hati nurani di ulu hati ya. Nah, itu apa gitu? Fungsinya apa? Terus bagaimana prosesnya? Ya, niatkan seperti ini. Aku niatkan menggunakan hati nuraniku di ulu hati. Ya, hati nuraniku di ulu hati. Tolong beri aku pengertian, pemahaman, cahaya, warna cahaya, bentuk-bentuk cahaya dari kuasa rezeki yang aku lihat. Itu apa? Fungsinya untuk apa? Dan bagaimana prosesnya ke tubuhku? Dan jawab dalam bentuk running text. Yang jelas, yang bisa dibaca. Kalau terlalu kecil, minta di zoom, diperbesar supaya jelas untuk terbaca running text tersebut. Kalau running text-nya terlalu cepat, minta dibikin pelan-pelan supaya bisa terbaca semua. Ya, cukup. Silakan siapa yang mau mau testimoni apa yang dilihat tadi sama hati nurani, jawabannya gimana? Silakan.
Nggak usah malu-malu, siapapun boleh. Yang mau testimoni silakan langsung open mic-nya. Nggak usah takut salah ya. Kan nanti ketahuan itu gimana kan, jadi bisa dikasih tahu harus gimana. Silahkan. Mohon izin GM Ya, silakan. untuk testimoni sama ada satu pertanyaan. Pertanyaan dahulu GM. Tadi waktu inisiasi tiba-tiba di kaki kanan itu seperti gatal yang luar biasa kayak gigitan Serangga. apa ya? Iya kayak gigitan serangga Seranganya yang gatal ya, bukan sakit ya, tapi gatal ya. Ya. ya gatal kayak mau keluar gitu rasanya GM, tapi gatal luar biasa waktu inisiasi. Itu detox atau gimana GM? Iya, detox. Nggak masalah. Ya. Kemudian waktu tadi untuk ini testimoninya melihat seperti cahaya aliran butiran-butiran emas gitu GM. Kemudian saya coba untuk zoom, ada warna ungu, inti warna ungu begitu mengalir padat gitu, ngalir terus kayak ngisi seluruh tubuh gitu GM. Seperti Terus, itu. yang hati nurani ada muncul running text? Yang hati nurani tetap munculnya rezeki berlimpah kayak gitu. Running text gitu ya? Iya, Berlimpah tidak putus. rezeki kan? Iya, seperti itu GM. Kemudian testimoni juga GM setelah booster, puji Tuhan suami banyak job yang datang. Kebetulan saya masih di rumah, masih menunggu ada pembangunan rumah GM, dan puji Tuhan setelah peluncuran booster itu kita dapat harga material yang notabene di bawah harga rata-rata semua GM. Jadi ajaib ya. Iya, dapat lancar. Dapat murah, malah banyak job kan gitu. Iya, ya GM, puji Tuhan berkahnya luar biasa untuk keluarga kami GM. Ya. Seperti itu. Mohon berkat untuk saya dan keluarga GM. Terima kasih. Amin. Jadi kan sebenarnya kesimpulan, bebas dari aura kotor, bebas dari kekotoran, itu rezeki meledak gitu. Jadi di blessing Tuhan, dikasih blessing, kasih urapan, bebas dari aura kotor, rezeki meledak. Tapi habis di blessing, dapat urapan, terinfeksi aura kotor, ya malah bangkrut. Bukan malah bangkrut ya Pak kok gitu, nggak mempan jadinya afirmasinya kan, itu jadinya. Jadi intinya jaga pemurnian supaya berkat suci urapan Tuhan itu memberikan mukjizat. Itu sebenarnya banyak orang ngarepin berkat tapi kok malah seret segala macam ya, karena memang masih banyak kekotoran kan yang harus dibersihin. Itu kuncinya ada di situ sebenarnya, keberlimpahan ya. Tapi ada juga yang secara rezeki memang mentok segitu karena memang ada misi. Ya ada misi Tuhan punya rencana, ya sabar, nanti suatu saat kalau udah masanya jaya, pasti jaya. Yang penting bersabar. Gitu ya. Ya, silakan lagi yang mau testimoni. Silakan Pak Made Sukandro. Langsung Pak. Malam ya, terima kasih. Malam. Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil nggak kedengeran? Ya. Selamat malam JM. Ya silakan. Pada malam kali ini saya malu komen ini inisiasi. Tadi malam sih ikut tapi tidak ikut visumnya. Sudah itu saya tadi ngantuk berat dari awal. Padahal saya tadi juga ikut siang. Saya itu aja sih JM. Tapi yang lain kan sudah biasa saya ikuti dari. Tadi sempat lihat nggak energi? Sempat lihat nggak mata ketiga? Tidak.
Tidak, belum. Belum, tapi pernah lihat. Udah pernah lihat belum? Saya kan sudah lama cuma dari dulu aja sih waktu di Denpasar itu ikut Tapi dulu pernah. offline. Dulu udah pernah Ya. lihat kan? Mata ketiga pernah kan? Sudah ya. Oh, cuman tadi nggak terlalu itu ya, nggak terlalu fokus ke mata ketiga ya. Intinya udah pernah lah, udah Ya. nggak penasaran ya. 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 Untuk selanjutnya berkahnya aja, JM. Ya, Tuhan memberkati. Ya, berikutnya. Terima kasih. Malam, JM. Ya, silakan Bapak. Waktu mata ketiga, saya hanya melihat di antara dua telapak tangan itu saya memegang bola energi, bola kristal berwarna putih kemilauan. Terus di dalamnya itu ada percikan bunga api keemasan. Banyak tuh bunga apinya itu di dalam bola kristal tadi. Terus waktu ditanya Haturani, bola kristal tadi berubah menjadi lempengan kayak loh batu itu. Terus percikan-percikan bunga api tadi yang berwarna emasan itu berbentuk tulisan aku kuasa mujizat. Terus saya tanya maksudnya apa? Tapi tetap aja di situ aku kuasa mujizat. Itu aja, Grandmaster. Bilang gini, aku kuasa mujizat itu maksudnya apa? Aku nggak paham gitu. Iya, saya udah tanya maksudnya apa kuasa mujizat. Tetap dia jawabnya aku kuasa mujizat, gitu aja. Ya kadang ya Pak ya, hati nurani memang begitu, makanya harus sabar. Pertama harus sabar. Kedua bisa dibilang ya, kalau Bapak orang cerewet, biasanya hati nurani juga cerewet. Kalau Bapak orangnya pendiam, hati nurani jawabannya cuma 1-2 kata. Kayak gitu Pak. Ngikutin dia, ngikutin sifat kita. Ya. Paham ya Pak ya? Ya itu aja jawabannya. Jadi udah 3 ya udah kali. Cukup berarti kan aku adalah kuasa mujizat kan cukup kan? Ya. Gitu. Itu makanya bisa dibilang nggak gampang loh untuk apa namanya, untuk scanning itu nggak gampang. Seandainya gampang juga belum tentu benar. Bisa kalau nggak steril malah tipu-tipu kan gitu Pak. Ya. Saya mesti super hati-hati gitu kan. Jadi kalau nggak terlalu penting nggak usah scanning gitu kan. Untuk scanning yang positif saja, yang negatif jangan di scanning, bahaya. Apa termasuk itu Pak, Grandmaster, yang afirmasi 3 kuasa itu menjadi aku kuasa mujizat? Ya kan itu kan kuasa rezeki Tuhan kan mujizat itu kan, 3 kuasa itu kan. Ya. Ya. Terima kasih, Grandmaster. Ya, baik, Tuhan memberkati. Nah, ini kan udah tinggal 15 menit lagi, nanti waktunya habis. Kita malam ini ya, bentar, ini cucu saya sekarang panas, bagaimana cara afirmasinya GM gitu ya. Panas, ini penting ya, anak kecil. Yaudah, coba ya, kalau panas itu, bisa panas, bisa demam, penting untuk afirmasi memusnahkan virus flu, virus batuk, virus demam, tiga itu ya. 3 itu, terus yang pertama. Yang kedua, meningkatkan stamina tubuh. Terus yang ketiga, musnahkan aura kotor, roh jahat, jin, kodam, siluman yang membiarkan sakit penyakit dan yang menyerang anak gitu. Itu ya. Ini Ibu Nengah atau siapa sih ya? Iya. Nengah Sarini ya. Ya, itu ya. Jadi afirmasi yang pertama untuk memusnahkan ini apa? Virus flu, virus batuk, virus demam. Terus yang kedua, tingkatkan stamina tubuh supaya tahan terhadap sakit penyakit gitu kan. Terus yang ketiga, musnahkan aura kotor, sifat jahat, roh jahat yang menyerang, yang menyebabkan panas ya, panas tubuh. Itu 3 afirmasi itu ya. Nanti silakan dibikin.
Iya, terima kasih JM. Soalnya Ya. dari kemarin padahal sudah sampai ke dokter itu, masih sekarang sampai 39. Suaranya kecil, Bu. Sudah padahal sudah sampai ke dokter kemarin. Itu terus sekarang panasnya meningkat sampai 39 sekian dokter JM sekarang. Gimana, Bu? Suaranya nggak kedengeran? Oh, panasnya tinggi gitu JM. Tinggi ya? Halo? Tinggi JM. Tinggi. Ya, tinggi sampai 39. Sampai berapa? 39. 39? Halo? Ya. Sampai 39? Ya. Itu cucunya sekarang ada di mana, Ibu? Di sini. Ada depan Ibu. Coba Ibu pegang ya. Kalau panas, coba pegang kepalanya ya. Ubun-ubun, satu di ubun-ubun, satunya di perut, Bu. Niat untuk pakai kuasa, aliran, kesembuhan, mukjizat Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk menormalkan suhu tubuh anak, terus memusnahkan virus flu, virus batuk, virus demam, virus apapun, ya, virus COVID, ya, virus COVID, virus apapun, pada seluruh darah, seluruh syaraf, seluruh otak, seluruh tubuh, ya. Terus juga untuk meningkatkan stamina tubuh supaya tahan terhadap serangan sakit penyakit, serangan virus batuk, flu, demam, virus COVID, virus apapun, itu Bu ya. Serta untuk memusnahkan aura kotor, sifat jahat, makhluk jahat, roh jahat, iblis yang menyerang anak tersebut, yang menyebabkan sakit penyakit. Tempel ya Bu coba tempel selama 20 menit ya Bu ya. Terima kasih.